Banyak orang yang berzikir, tetapi zikirnya itu tidak mendatangkan ketentraman hati. Padahal Al-Quran menyatakan bahwa zikir itu menenteramkan hati. Tapi kenapa kita berzikir hati kada tentram? Nah, fakam min zakirin la yatma'in. Berapa banyak orang yang berzikir tapi kada bisa tentram. Mestinya sesulit apapun yang kita hadapi, kalau sudah hati kita berzikir, tentram. Semarah apapun kita terhadap seseorang, kalau sudah kita berzikir, mestinya tentram. Nah, kenapa kada tentram? Zikir sudah ribuan sehari, tapi kada membawa ketentraman. Bantuan Allah itu tidak datang. Madad ilahi tidak datang. Wa kam min dzakirin la yusyahid. Berapa banyak orang yang berzikir tapi tidak bisa musyahadah. Ini sudah hari-hari berzikir la ilaha illallah, dalam hatinya tiada yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tapi pada kenyataannya melihat kejadian-kejadian lupa kepada Allah. Melihat sesuatu lupa kepada Allah. Tapi bila waktu berzikir, la ilaha illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada ciptaan kecuali ciptaan Allah. Nah, sudah melihat kenyataannya lupa kepada Allah. Fala illata lidzalik, maka tidak ada sebab yang demikian illa li'adami safai qalbi, karena tiada bersihnya hati minal awsafiz zamimah, daripada sifat yang tercela, wa adami ittisafi qalbihi, dan karena tiada bersifat hatinya bisifatil hamidah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu sebabnya. Sekalinya itu sebabnya kenapa zikir itu kadang membawa ketentraman. Ternyata hati orang yang berzikir itu masih dipenuhi dengan sifat yang tercela. Nah, kenapa zikir yang dibaca sehari ribuan kali, tapi begitu keluar rumah sudah lupa kepada Allah? Ternyata hati orang berzikir itu masih dipenuhi dengan sifat-sifat yang tercela. Nah, sebagaimana halnya ketentraman waktu berzikir, bisa musyahadah waktu melihat sesuatu, khusyuk dalam salat itu termasuk madad ilahi. Khusyuk dalam sembahyang, bisa khusyuk, nah itu madad ilahi. Bagaimanapun kita belajar tentang pelajaran khusyuk dalam sembahyang, pelajari cara-cara khusyuk dalam sembahyang, tapi sembahyang enggak ada khusyuk. Padahal kalau memandirnya sudah ahli banget, memandirnya sudah ahli luar biasa, cara khusyuk sembahyang ke ini, ke itu. Sembahyang enggak ada khusyuk, karena khusyuk ini adalah madadun ilahi, ini pemberian Allah yang Allah berikan kepada orang yang siap untuk itu, yaitu orang yang hatinya bersih dari sifat yang tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seapa kita dapat khusyuk dalam sembahyang, nah seitulah kemampuan hati kita untuk menerima pemberian Allah itu. Masing-masing orang ini kada sama khusyuknya. Ada yang khusyuk sembahyang itu mungkin 1/10 dari 4 rakaat. Ada yang khusyuknya cuma sekian persen. Ada yang khusyuknya cuma 1%. Nah, ini khusyuk ini pemberian Allah. Allah berikan kepada orang yang siap menerimanya itu. Siapa yang siap itu? Orang-orang yang hatinya bersih daripada sifat-sifat yang tercela itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wasifatul mazmumah al-mani'atu liwurudil amdad, bermula sifat-sifat yang tercela yang mencegah datangnya bantuan Allah tadi.
kal kibri, seperti sifat sombong. Nah, sifat sombong. Bagaimana sombong itu? Seperti merasa bahwa dirinya itu lebih takwa dari orang lain. Dirinya itu lebih mulia dari orang lain. Dirinya itu lebih bersih dari orang lain. Nah, bila ada hati kita perasaan seperti itu, maka itu namanya kibir. Dan ini mencegah datangnya bantuan Allah tadi kepada hati kita. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bahwa diri kita ini lebih baik, lebih mulia dari siapapun, walaupun dari orang kafir. Walaupun dari orang kafir. Jangan merasa bahwa diri kita ini lebih baik, lebih mulia di sisi Allah. Kenapa sebabnya? Karena akhir kita hanya Allah yang tahu. Akhir si kafir tadi Allah yang tahu. Barangkali kita hendak mati, kita jadi kafir, ini jadi Islam. Kan kada tahu lagi. Nah, jadi apabila kita merasa bahwa diri kita lebih baik, lebih mulia dari orang kafir, berarti kita sudah ada sifat sombong dalam hati kita. Apalagi terhadap orang muslim lainnya. Ada orang suka berjudi, wah, kita anggap diri kita lebih baik dari mereka. Ada orang yang suka berzina, sudah kita anggap itu orang kotor, diri kita lebih mulia daripadanya. Ada melihat orang ahli maksiat, hati kita sudah bicara bahwa kita lebih mulia daripadanya. Dan ini biasa penyakit ini datang kepada talabatul ilm, datang kepada para penuntut ilmu agama, kepada orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, orang penuntut ilmu itu biasanya dihinggapi sifat ini, merasa bahwa dirinya lah yang bersih, orang lain itu kotor. Nah, padahal itu sifat yang mencegah dia menerima bantuan madad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada lagi dalam diri kita bahwa kita ini lebih mulia dari orang lain. Jangan ada lagi dalam diri kita merasa bahwa kita ini lebih takwa dari orang lain. Karena ketakwaan itu hanya Allah yang tahu. Al-Quran mengatakan, wallahu ya'lamu man ittaqa. Allah mengetahui dengan orang yang takwa. Kita kada tahu. Jangan ada dalam hati kita merasa bahwa kita lebih takwa walaupun dari penjudi. Jangan ada dalam hati kita merasa lebih takwa walaupun dari ahli zina. Karena barangkali dia hanya zina dosanya, sedangkan kita macam-macam dosa. Ada ria, ada sombong, ada dengki. Nah, kita kada tahu itu. Jangan ada lagi perasaan bahwa diri kita lebih mulia dari siapa juga pun. Nah, ini bila sudah demikian, kibir sombong itu hilang dari hati kita. Dan ini membuka untuk menerima madad ilahi, bantuan dari Allah tadi. Sehingga kita berzikir tentram hati. Kita membaca Quran tentram hati, sembahyang lebih khusyuk. Kita berzikir bisa musyahadah kepada Allah kalau sudah pencegahnya ini hilang dari hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah menyatakan, selagi aku palingkan ayat-ayatku terhadap orang yang berlaku sombong di muka bumi. Jadi artinya orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan, itu dipalingkan Allah daripada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa khusyuk, berupa nikmatnya ibadah, berupa musyahadah. Nah, itu dipalingkan oleh Allah terhadap orang-orang yang sombong tadi. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, kadzalika yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Seperti demikianlah
Allah mengunci. Nah, Allah mengunci, mematri atas hati, atas tiap-tiap hati orang yang sombong. Orang yang sombong itu dikunci Allah hatinya, sehingga kada akan bisa menerima bantuan. Ilmu bertambah, manfaatnya tetap kada dapat. Orang yang sombong, rajin nuntut ilmu, wawasan ilmunya bertambah. Dulunya kada tahu ini haram, tahu sekarang haram. Ini boleh, boleh. Ilmunya bertambah, tapi manfaat ilmu kada didapatnya. Karena hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak cinta kepada orang yang sombong itu. Kalau Tuhan kada cinta, jelas Tuhan kada akan memberi bantuan-bantuan, anugerah-anugerah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi satu contoh sifat yang tercela yang mencegah datangnya bantuan Allah kepada kita adalah kesombongan. Nah, jadi kenapa kita berzikir kada tentram, kenapa kita sembahyang kada bisa khusyuk, padahal berapa kali sudah ikut pelatihan salat khusyuk, kada mau khusyuk, bertambah kada khusyuk. Berapa banyak punya buku-buku tentang salat khusyuk, kada mau khusyuk. Karena khusyuk ini bukan perkara ilmu, khusyuk ini perkara madadun ilahi. Ini bantuan Allah kepada hamba, tergantung kesiapan kita menerima itu. Yang kedua, yang mencegah datangnya madad ilahi tadi adalah wahubbud dunia, mencintai dunia. Mencintai dunia. Apa itu dunia? Yang bila kita cinta kepadanya menutup bantuan Allah. Nah, dunia itu artinya adalah sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat. Itu dunia. Nah, sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat, itulah dunia. Apabila kita mencintai sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat, apapun sesuatu itu, nah maka itu mencegah datangnya madad ilahi tadi. Seperti mencintai kemaksiatan, mencintai barang-barang yang membawa kepada kemaksiatan. Nah, ini dunia. Kalau mencintai sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan di akhirat, itu bukan dunia. Bukan dunia. Aku cinta dengan duit. Kenapa cinta duit? Karena duit ini aku bisa bersedekah. Duit ini aku bisa berwakaf. Duit ini aku bisa memberikan ini untuk kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka duit seperti itu bukan dunia. Bukan dunia. Karena membawa kebahagiaan di akhirat. Jadi apabila ada dalam hati kita mencintai sesuatu yang membuat susah di akhirat, nah maka itu dunia. Baik ilmu, baik harta, baik kedudukan, apapun. Nah, ini mencegah datangnya madadun ilahiyun tadi. Di antaranya lagi sifat-sifat yang mencegah datangnya bantuan itu adalah al-hikdu, dendam. Nah, menyimpan kemarahan kepada seseorang. Ini lawannya maaf. Lawannya maaf. Nah, menyimpan kemarahan kepada seseorang. Dendam. Kenapa sifat dendam ini mencegah datangnya bantuan Allah tadi? Rasulullah menyatakan al-mu'min laisa bihaqud. Ujar Nabi, orang beriman itu kada mau dendam. Orang beriman itu kada pendendam. Nah, kalau inya dendam berarti kada beriman. Orang kada beriman maulah dapat khusyuk sembahyang. Maulah dapat lezat ibadah.
Maulah dapat musyahadah menyaksikan Allah, kada akan bisa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu contoh tiga. Masih banyak lagi sifat-sifat yang lain yang kita pelajari, yang mencegah. Cuma ini yang pokok, yang utama, bahwa kesombongan, mencintai sesuatu yang menyusahkan kita di akhirat, dendam kepada orang, itu mencegah datangnya madad ilahi kepada kita.